Shalom saudara-saudara, terima kasih kami mengucap syukur dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Ya, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, ibadah akan segera dimulai. Berikanlah kami pujian dan penyembahan ya Bapak, agar kami selalu fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamahlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu selamanya. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau. Kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Setopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GPI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan. Hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia. We pray GPA ya Tuhan, we pray COK ya Tuhan, we pray ORU Tuhan, we pray WEA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem.
Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GBI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama dan jemaat dihimbau untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan.
Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Siapkan hati lebih dahsyat. Haleluya.
kasih, mari kita akan siapkan hati kita akan masuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami dan berikan kami telinga seorang murid agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadikan rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemanakah aku dapat
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada siang hari ini? Saya percaya dan saya berdoa bahwa keadaan Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa. Yes, kita pasti luar biasa, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Bapak Ibu, dan penjagaannya selalu sempurna atas hidup kita. Bahkan saya teringat dengan satu teks lagu, bahwa sehelai rambut kita jatuh Tuhan pun tahu. Wow, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan hal ini Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Kita yang tidak peduli dengan rambut kita kalau jatuh saat keramas, saat rontok, tetapi Tuhan mengetahui sehelai rambut kita jatuh. Tuhan pun tahu. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, senantiasa kita harus kuat. Senantiasa kita harus bersemangat menjalani hidup ini. Karena Tuhan yang kita sembah selalu adalah Tuhan yang mengetahui kehidupan kita secara detail. Amin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mau men-sharingkan mengenai yang namanya 3M. Nah, istilah 3M ini mulai dikenal sejak pandemi di Indonesia. Lalu pemerintah mencanangkan program 3M ya. Bapak Ibu sudah tahu, di tayangan televisi, di sosial media, banyak sekali banner-banner yang menuliskan 3M. M yang pertama adalah mengenakan masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, pemerintah mencanangkan program ini supaya penyebaran virus corona itu dapat diredam. Supaya kita bisa terhindar terinfeksi virus corona. Dan kita sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita mengikuti anjuran pemerintah yang ini. Amin Bapak Ibu. Oke, pada siang hari ini saya juga mau membahas 3M. 3M di dalam menghadapi kehidupan new normal. 3M di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Seperti apa sih 3M yang dimaksud? Oke, Bapak Ibu, di dalam keadaan dunia hari-hari ini, kita harus jujur bahwa keadaan itu tidak baik. Keadaan dunia tidak baik. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di hari-hari terakhir tidak menjadi lebih baik Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya kalau gitu, bagaimana dong kita anak-anak Tuhan? Apakah kita juga akan terlindas dengan keadaan zaman? Apakah kita akan ikut terkena imbas? Kena imbas pasti Bapak Ibu. Tetapi apakah kita akan terkapar, tergeletak? Nah, itu jadi pertanyaan. Gembala sidang kita sudah mengatakan berkali-kali, pegang Mazmur 91. Baca Mazmur 91. Imani Mazmur 91. Dan saya percaya, itu adalah janji Tuhan bagi anak-anaknya. Mazmur 91. Pada saat kita berlindung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, maka kita semua anak-anaknya akan diluputkan. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah, kalau gitu, di tengah keadaan dunia tidak menentu, 3M apa dong yang bisa kita pakai? Saya merenungkan. M yang pertama itu adalah mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, mungkin selama ini sebelum pandemi kita ke gereja, ya sekedar saya orang Kristen harus ke gereja setiap hari Minggu. Mengenal Tuhan, tahu Tuhan lah, bukan belum kenal lah. Ibaratnya seperti itu. Memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, belum. Jadi tahu Tuhan, bukan mengenal, hanya tahu Tuhan. Lewat apa kata pendeta, lewat apa kata ketua kul, lewat apa kata teman, lewat pengalaman yang di-sharingkan oleh orang-orang sekitar. Tetapi kita belum memiliki pengalaman dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi saat ini, tidak ada jalan lain
selain kita mengenal Tuhan dengan benar dan memiliki pengalaman dan perjalanan pribadi bersama Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal. Saya menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Seperti pada saat kita mau mengenal seseorang lebih dalam lagi. Misalnya, pada saat kita lagi masih muda, kita mau tertarik dengan seseorang. Ya dong, kita mau kenal. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyapa dia, kita tukeran nomor handphone, lalu kita chat. Nah, kita udah mulai ada timbul ketertarikan. Kita ajak dia, yuk keluar makan, yuk pergi nonton, yuk ke mall. Lalu kita kadang-kadang setelah itu pulang kita masih bisa menelpon dia lagi. Intinya adalah mengenal Tuhan membutuhkan waktu. Kita harus mengorbankan waktu, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Memberi waktu dalam seperti apa? Di dalam penyembahan, di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan. Pada saat kita menghabiskan waktu kita di dalam doa, pujian, penyembahan, di dalam membaca firman, saya percaya Roh Kudus akan membukakan satu paradigma rohani mengenai siapa Tuhan. Jadi kita ini tidak akan goyah Bapak Ibu pada saat nanti keadaan dunia semakin tidak karuan, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang sanggup meluputkan kita. Adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Adalah Tuhan yang setia berjalan bersama kita. Adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa berkata seperti itu, bisa memiliki iman seperti itu. Karena apa? Karena kita mengenal Dia dengan benar. Bukan hanya ngikutin kita, bukan hanya berjalan bersama kita, tetapi Tuhan yang sanggup menghalau segala bencana di depan kita. Tuhan yang sanggup menghalau segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang sanggup membalikan keadaan yang tidak baik menjadi satu kebaikan buat kita. Kita bisa berkata itu, memiliki iman seperti itu karena kita mengenal Dia dengan benar. Nah, setelah mengenal Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Di hari-hari ini, sertakan Tuhan di dalam setiap langkahmu. Bahkan Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang memimpin dalam setiap langkah kita. Belum ada konfirmasi dari Tuhan, jangan melangkah. Seperti ada satu lagu mengatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Indah sekali bukan? Kita minta penyertaan Tuhan. Percayalah, pada saat kita memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, keadaan dunia boleh seperti apapun, tetapi kita akan luput dan bahkan kita akan jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Jadi M yang pertama ingat, milikilah pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. M yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang mengucap syukur. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa harus disertakan dengan permohonan dengan ucapan syukur? Nah Bapak Ibu, pada saat kita sudah memiliki M yang pertama, memiliki pengenalan akan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi, perjalanan pribadi bersama Tuhan, maka secara otomatis saya percaya Bapak Ibu, hati kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita akan selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita berdoa dengan ucapan syukur. Karena begini Bapak Ibu, Tuhan menghendaki mata kita tidak fokus kepada masalah.
Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita hanya terfokus kepada masalah-masalah dan masalah. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa mata kita melihat Tuhan. Mata kita membandingkan Tuhan dengan masalah. Sehingga pada saat kita bisa membandingkan masalah dengan Tuhan yang begitu besar, kita akan melihat masalah kita itu begitu kecil. Kalau kita fokusnya kepada masalah, kita akan melihat masalah itu seakan-akan besar. Tetapi pada saat kita fokus kepada Tuhan, mata kita melihat kebesaran Tuhan, mata kita melihat segala kebaikan Tuhan, hati kita senantiasa mengingat dan melihat apa yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, masalah boleh datang seperti apapun, tetapi kita tidak akan goyah. Tetapi kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Makanya mengucap syukur itu adalah memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar pada saat kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita sedang menarik kuasa Tuhan turun dari surga untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk bekerja dalam kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu, di dalam kita mengucap syukur. Di dalam pengucapan syukur, kita akan lahir semangat baru. Kenapa? Karena kita percaya, yes, ada Tuhan bersamaku. Aku sanggup melewati ini semua. Akan lahir semangat baru. Dan pada saat ada semangat baru, tenaga kita akan berkali lipat ganda. Dan pada saat tenaga kita berkali lipat ganda, semangat kita berkali lipat ganda, kita bisa menyelesaikan masalah, bahkan kita bisa menyelesaikan segala pekerjaan yang ada menjadi lebih baik dari apa yang pernah kita kira. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam menghadapi hari-hari ini, hari-hari ke depan sekali lagi tidak menjadi lebih baik. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Tuhan sudah kasih kunci yang luar biasa. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Pada saat kita bersungut-sungut, pada saat kita mengeluh, maka itu seperti menguras energi kita. Kita tidak akan sanggup melangkah ke depan. Tetapi pada saat kita mengucap syukur, energi kita akan dilipat kali gandakan. Amin Bapak Ibu. M yang ketiga Bapak Ibu, menjadi berkat. Wow, menjadi berkat di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar, membaca sosial media, nonton YouTube dari para ahli, dikatakan cash is the king saat ini. Cash is the king. Tetapi, saya percaya anak-anak Tuhan tidak memegang prinsip itu. Dan Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya bukan seperti itu. Justru di tengah pandemi, di tengah kegalauan dunia, di tengah kebingungan dunia, anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah, saya teringat pada waktu awal pandemi itu ada di bulan 3, di bulan Maret. Saya merenung, Tuhan, kenapa Kau izinkan hal ini terjadi? Pekerjaan yang tadinya baik, usaha yang tadinya baik, semua yang tadinya nyaman, mendadak berubah semua. Saya banyak mengenal pengusaha yang tadinya baik-baik saja sampai hari ini kelimpungan, kebingungan. Saya banyak mengenal mereka yang bekerja dengan posisi yang bagus sekarang kebingungan. Ya, tadinya gajinya sekian rupiah bisa cicil A, cicil B, cicil C. Sekarang mendadak gajinya dipotong, cicilan harus tetap jalan. Pengusaha-pengusaha yang memiliki sewa, memiliki banyak karyawan yang harus digaji, sedangkan penghasilan kurang, mereka sekarang kebingungan Bapak Ibu.
Nah, kalau semuanya bingung, siapa dong yang akan jadi terang? Nah, disitulah saya merenung. Harusnya anak-anak Tuhan di hari-hari ini, di hari-hari di mana keadaan dunia tidak baik, anak-anak Tuhan itu harus muncul menjadi terang dan garam. Anak-anak Tuhan harus muncul, Bapak Ibu. Kita harus muncul. Tujuan munculnya apa? Bukan untuk memegahkan diri, justru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sehingga banyak orang dimenangkan. Banyak orang penasaran dan mau mengikut Tuhan. Ini saatnya anak-anak Tuhan bersuara. Ini saatnya anak-anak Tuhan muncul. Makanya saya berdoa. Sejak pandemi bahkan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku pernah hidup di dalam berkat Tuhan yang luar biasa di masa lalu sebelum pandemi. Tapi di saat pandemi ini, selain Kau luputkan aku ya Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, berkati aku melebihi apa yang pernah aku tahu. Bahkan melebihi apa yang pernah aku terima dari Tuhan. Aku minta berkat yang spesial, supaya aku bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu doa saya di masa pandemi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus jadi berkat. Berkat itu berbicara bukan sekedar materi. Puji Tuhan kalau kita masih memiliki kelebihan materi dan kita masih bisa memberi makan. Itu kita lakukan, Bapak Ibu. Di tempat kami melayani itu masih kita lakukan. Puji Tuhan. Bahkan mungkin kita sampai amazed bagaimana Tuhan bekerja. Pada saat kita menyiapkan diri hidup kita, wadah kita menjadi wadah yang baik untuk Tuhan salurkan berkat. Tuhan kirimkan loh berkat. Bayangkan Bapak Ibu, di saat pandemi kita sudah memberikan lebih daripada 3.000 nasi bungkus. 3.000 paket sembako. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Kalau dihitung-hitung, dari mana? Dari Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Kita menyiapkan hidup kita menjadi wadahnya Tuhan. Kita menyiapkan hidup kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Maka Bapa di surga yang punya segala berkat itu akan mencurahkan berkat melalui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, di saat pandemi ini jangan berpikir egois. Saya harus hidup dulu. Saya harus selamat dulu. Tapi coba kita berpikir, kita jadi saluran berkat. Pada saat kita berpikir dan memiliki hati seperti itu, maka berkat itu akan mengalir dahulu melalui kehidupan kita. Menjadi berkat bukan hanya materi Bapak Ibu. Kedua, kita bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Di saat dunia bingung, di saat mereka bersedih, inilah saatnya kita menghibur mereka, menenangkan mereka, menguatkan mereka. Sehingga mereka boleh berkata, yes, Tuhanmu memang sanggup menjagamu. Oleh karena itu aku mau menyembah Tuhan yang seperti Kau sembah. Kita harus tenang. Kita harus berbeda dari dunia. Menjadi berkat. Menjadi berkat juga berbicara bagaimana kita berdoa untuk orang lain Bapak Ibu. Di saat pandemi ini, bahkan saya lebih banyak berdoa untuk orang lain. Karena saya dapat satu statement, doa yang didengar Tuhan adalah pada saat kita mendoakan orang lain. Pada saat kita bersyafaat untuk orang lain. Dan pada saat kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kita terima juga. Kita mendoakan hal-hal yang indah untuk orang lain, maka hal-hal yang indah itu akan datang juga kepada kehidupan kita. Kita mengenal hukum tabur tuai. Yes, tetapi sekali lagi, Tuhan menghendaki kita menjadi saluran berkat. Dan sebelum berkat itu sampai kepada orang yang kita doakan, berkat itu akan mengalir dulu melalui kehidupan kita. Tuhan akan memenuhi kita dulu sampai melimpah sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hari-hari seperti ini, yuk siapkan hidup kita. Siapkan hati kita untuk menjadi wadahnya Tuhan. Tuhan, ini wadahmu. Aku mau menjadi saluran berkat-Mu. Siapkan kehidupan kita. Maka percayalah Bapak Ibu, kita akan diluputkan dari keadaan tidak menentu dunia ini. Bahkan kita bisa muncul untuk menjadi
pemenang-pemenang dunia. Pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Nah Bapak Ibu, 3M. Miliki pengenalan akan Tuhan, perjalanan pribadi, pengalaman pribadi bersama Tuhan. M kedua, mengucap syukurlah. M yang ketiga, menjadi berkat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di Filipi 4 ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Wow, senantiasa berbicara mengenai keadaan, segala keadaan. Keadaan baik, keadaan buruk, Tuhan menghendaki kita bersukacita. Kita bersukacita bukan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kita bersukacita karena kita tahu, walaupun keadaan tidak baik, tetapi Tuhan bisa mengubahkannya menjadi satu kebaikan buat kita. Walaupun keadaan tidak menentu, tetapi kita memiliki Tuhan yang pasti, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersukacita Bapak Ibu. Kita harus bersukacita. Dan hendaklah sukacita kita itu bisa memancar kepada setiap orang. Sehingga orang yang saat ini sedang bingung, orang yang sedang sedih, bisa menerima sukacita surga yang mengalir melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan dalam kehidupannya hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Karena Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati. Bahkan Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berperang bagi kita, berdiri depan kita, dan Tuhan yang sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk memenangkan segala perperangan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur percayamu. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita adalah pemenang-pemenang di akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.